pasca pandemik nanti. Tema ini diambil karena kita Indonesia sedang mengalami apa yang disebut sebagai bonus demografi. Tetapi bonus demografi itu tidak akan menjadi berarti kalau tidak ada atau tidak diisi oleh SDM-SDM yang unggul. Nah, itulah yang menjadi concern Partai Golkar. Ditambah lagi dengan tantangan yang tidak mudah, yaitu adanya COVID-19 yang telah berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupan. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Apa masalah-masalahnya dan apa solusi yang nanti kita bisa ambil? Itulah yang akan menjadi bahasan kita kali ini. Untuk membahasnya, sudah hadir narasumber-narasumber yang luar biasa, yang hebat dan sangat terkemuka di bidangnya. Tetapi selain itu, kita juga punya dua pembicara istimewa pada kesempatan ini. Yaitu yang pertama adalah Ketua Umum Partai Golkar yang sangat kita cintai dan kita banggakan, yaitu Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto. Dan yang kedua, Ketua Balitbang kita yang juga merupakan Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Jerry Sambuaga. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Airlangga. Apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam. Terima kasih. Siap, siap. Selanjutnya Pak Jerry Sambuaga sudah bergabung, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diskusi kita kali ini seperti dikemukakan tadi akan membahas tentang anak, dan kita nanti akan mendengarkan keynote speech dari Ketua Umum kita yang akan kita kembangkan nanti dalam diskusi. Tapi sebelumnya kami persilakan terlebih dahulu kepada Ketua Balitbang kita, Bapak Dr. Jerry Sambuaga, untuk memberikan opening speech sekaligus mungkin untuk mengantarkan diskusi kita kali ini. Silakan Pak Jerry. Terima kasih Mas Isto yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam semangat. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya banggakan, yang kami muliakan, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, yang juga adalah Menko Perekonomian, Pak Ketum, Pak Menko, salam sehat, salam semangat, Pak Ketua Menko. Terima kasih sudah datang dan sudah bersedia untuk menjadi keynote speaker pada sesi Balitbang Partai Golkar ini. Yang saya hormati para pembicara, dan juga tentunya di sini kita lihat tadi sudah disebut ada Bu Hetifah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, senior kami. Lalu tadi saya sempat lihat juga ada Ibu Margaret ya, Ibu Margaret dari Komisioner KPAI. Selamat malam Ibu. Ada Ibu Azimah tentunya, Balitbang kami, aktivis perempuan yang juga tokoh kita yang juga menjadi host untuk acara ini. Yang saya hormati ada Prof. Eko. Ya, Prof. Eko ini tadi sudah disebutkan juga ahli pakar yang juga akan memberikan materi tentang dari sisi IT dan juga dari sisi perspektif lainnya. Lalu ada Bang Justin. Bang Justin, apa kabar Bang Justin? Bang Justin ini Wasekjen Kajian Balitbang Golkar. Lalu ada Ibu Intan. Intan, apa kabar? Sebagai psikolog juga yang akan juga memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan host kita yang juga menjadi moderator yang juga adalah Wakil Ketua Balitbang, Pak Ketum. Izin saya memperkenalkan Pak Isto Widodo. Kebetulan beliau ini selain sebagai aktif di Balitbang juga dosen juga di beberapa kampus, dan bersama-sama dengan saya sempat menjadi salah satu bagian untuk memberikan si materi di beberapa acara, baik itu di pemerintahan dan juga di legislatif. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan mencoba untuk singkat-singkat saja, mengingat acara ini akan banyak dihadiri oleh narasumber dan juga akan dihadiri oleh banyak pembicara yang sangat luar biasa. Oh, termasuk Bang Baktiar tadi. Mohon maaf tadi saya nggak sempat kelihatan. Bang Baktiar, ini Sekretaris Balitbang, Pak Ketum. Tadi saya lihat udah standby di sini dengan luar biasa ya. Terima kasih semua atas kehadirannya. Tadi Bu Airin belum lihat ya saya. Bu Airin, Bu Zimah belum sempat ya. Oke ya. Baik.
Jadi tema yang kami pilih pada saat ini, izin Pak Ketum, Pak Menko, kami ingin melaporkan adalah tentang anak Indonesia, tantangan dan peluang SDM unggul pasca pandemi. Tentu ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional yang diperingati tanggal 23 Juli lalu. Dan saya pikir ini sesuatu yang tepat dan juga penting dan krusial untuk kami diskusikan sama-sama di sini, termasuk juga dengan melihat adanya perkembangan pasca pandemi COVID ini. Kenapa? Karena memang ada banyak tantangan, isu, dan juga challenge yang dihadapi oleh anak dan juga orang tua, khususnya perempuan dan ibu-ibu. Kenapa? Karena memang kita bisa melihat perkembangan selama ini banyak isu-isu mengemuka dari soal pelajaran, bagaimana mereka mengikuti sekolah online, dan bagaimana mereka berinteraksi, dan bagaimana mereka harus menyikapi semua isu yang kita sedang hadapi saat ini. Dan tentu dengan adanya kebijakan yang baru yang sudah diterapkan oleh pemerintah, ada penyesuaian pola hidup baru, baik itu dari aktivitas pendidikan, aktivitas keseharian, ekonomi, perdagangan, keuangan, sampai juga dengan aktivitas ibadah. Dan itu semua harus disesuaikan dalam sesuatu yang sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu tantangannya adalah melihat perkembangan anak dari mulai usia dini sampai dengan remaja sampai dengan dewasa, kita bisa mengukur dan juga bisa mengidentifikasi kira-kira apa yang nanti bisa disampaikan oleh narasumber terkait dengan hal tersebut. Nah, mungkin itu singkatnya dari saya. Saya tidak akan berpanjang lebar, tetapi secara khusus pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ketua Umum Menko yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan kegiatan perdana, Pak Ketum. Izin ini lapor bahwa kegiatan ini tanggal 27 Juli ini adalah kegiatan yang dilaksanakan pertama kali oleh Balitbang dalam kepengurusan kami, dan kami juga ingin melaporkan bahwa dalam kepengurusan ini kami menggantikan almarhum Pak Amir, dan mudah-mudahan bisa melanjutkan apa yang sudah dirancang dan bisa mengembangkan apa yang akan kami kerjakan selama ini. Dan untuk kedepannya kami juga akan mengedepankan isu-isu yang krusial dan juga signifikan dan juga kekinian, dan tentunya sebagaimana Pak Ketum bisa lihat di layar ada di Golkar, di DPP Partai Golkar, di ruangan kami sudah set up, Pak Ketum. Itu ada ruangan khusus yang memang kita juga tidak hanya dijadikan ruangan untuk Balitbang, tetapi bagaimana nanti ke depannya kita mau diskusi, kita juga bisa memakai ruangan tersebut, dan juga sudah kita set up equipment dan juga alat-alat yang ke depannya nanti akan dijadikan diskusi serial, Pak Ketum. Mungkin itu singkatnya dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ketum atas kesempatan dan juga kesediaan untuk menjadi keynote speaker. Dan tentunya ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita semua untuk mendengarkan arahan dari Pak Ketum dan juga sharing-sharing dari Pak Ketum dan juga pendapatnya dan juga masukan-masukannya mengenai isu yang strategis ini. Kenapa? Karena memang ini ingin memberikan pesan juga kepada publik bahwa Partai Golkar itu melihat isu ini sebagai isu yang tidak hanya strategis, tetapi memang juga penting untuk perkembangan masyarakat, untuk perkembangan anak, dan juga untuk hubungan antara orang tua dengan anak dalam menyikapi juga soal-soal pendidikan. Saya pikir ini isu yang harus disentuh dan juga harus dilihat dan juga harus dikaji bersama. Nah, oleh karena itu Balitbang sebagai Badan Penelitian Pengembangan memiliki tanggung jawab moral juga untuk bisa melihat isu ini sebagai bagian dari hal yang memang harus kita hadapi bersama. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan acara perdana ini bisa dikatakan sebagai acara yang spesial bertepatan dengan Hari Anak Nasional, dan tentunya melihat kesiapan kami sangat bersemangat, Ketua Umum, untuk melanjutkan diskusi-diskusi dan juga penelitian dan juga pengembangan dan juga segala aktivitas yang akan kami lakukan di Balitbang ini, dan mohon bimbingan dan arahan Pak Ketum untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya dan juga untuk aktivitas-aktivitas selanjutnya. Untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan. Semoga acara ini dapat bermanfaat, dan ini juga disiarkan live secara langsung di YouTube, dan para pemirsa dan juga yang menyaksikan bisa melihat langsung dan juga bisa memberikan tanggapan di YouTube. Dan ini merupakan salah satu yang perdana, dan mungkin salah satu yang perdana dilakukan oleh salah satu partai politik, Pak Ketum. Itu saja. Semoga diskusi ini dapat membawa manfaat yang positif.
Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua dan selamat berdiskusi dan mohon arahan dari Bapak Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu kita ingin mendengarkan arahan langsung dari Bapak Ketum kita berupa keynote speech. Oleh karena itu langsung saja kami persilakan, mohon izin Pak Ketum, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang saya banggakan Pak Isnu Widodo, kemudian Ketua Balitbang Mas Jerry Sambuaga, kemudian ada Ibu Hetifah, kemudian Prof. Eko, Ibu Hasina, Pak Justin Yogo, Ibu Intan, Sekjen Balitbang, Pak Bahtiar Andi, beserta seluruh hadirin yang hadir, baik melalui web maupun hadirin yang menonton dari YouTube. Pertama, ini merupakan sebuah kebanggaan bagi saya bahwa Mas Jerry ini menggunakan media yang tidak umum bagi sebuah institusi politik, tetapi umum bagi situasi seperti sekarang, itu media podcast. Dan saya mengapresiasi bahwa acara ini adalah bagian dari pendidikan politik, bagian dari diskusi public policy yang dilaksanakan secara terbuka dan ingin memperoleh banyak masukan dari masyarakat. Dan tentunya ini merupakan program yang baik, dan diharapkan seminar series ini akan terus berlangsung karena kita mempunyai banyak sekali isu dan mengapresiasi isu yang diangkat pada saat ini, yaitu terkait dengan Hari Anak Nasional. Anak ini menjadi sangat penting karena masa depan bangsa ini tergantung daripada anak-anak kita yang sekarang masih bersekolah, anak-anak kita generasi milenial maupun generasi yang lebih junior lagi, yang saat ini mengalami hardship. Hardship-nya adalah karena sekolah dengan situasi yang berbeda. Ini mengingatkan kami pada waktu itu sekolah diperpanjang dari dari tahun akhir tahun menjadi tengah tahun. Nah, itu juga 6 bulan kita bersekolah. Waktu itu saya SMA. Itu sekolahnya kelas 1 SMA itu 1,5 tahun. Nah, itu mungkin hardship-nya sama, karena sekarang bersekolah menggunakan digital ataupun sekolah online, yang tentunya konsekuensi dari sekolah online ini baru yang pertama, baik itu guru maupun murid, dan juga akibat dari sekolah online ini, anak-anak ini mendapatkan PR yang overwhelming, PR yang berlebih-lebihan, sama seperti yang kita di kantor, teman-teman di kantor ini lebih banyak webinarnya, dan biasanya webinar melalui digital itu harinya tidak mengenal hari. Sehingga ini dirasakan juga oleh anak-anak muda, dan anak-anak ini juga mempunyai juga masalah teknologi, infrastruktur menjadi penting. Karena kalau misalnya infrastrukturnya mendadak lemot, mereka ujian pun bisa putus, dan belajar pun bisa ketinggalan. Hingga ini yang menjadi tantangan bagi kita semua, dan juga bagi pemerintah, agar satu bisa menyediakan infrastruktur yang dalam jangkauannya luas, dan juga ini juga terkait juga ketersediaan daripada digital equipment, apakah itu laptop, apakah itu smartphone. Tentu kalau belajar lebih mudah dengan iPad ataupun laptop, dan tentu pemerintah mempunyai PR untuk menyediakan dengan harga yang terjangkau. Nah, kemudian kalau kita lihat pada saat ini Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus menjaga perilaku masyarakat, bahwa situasi ini masih dalam situasi pandemi COVID,
di mana 215 negara masih mengalami pandemi COVID, dan angka yang sudah kasus positif, nah Indonesia ini sudah tembus 90.000, dan tentu kita berharap bahwa situasi ini bisa menimbulkan situasi kepada masyarakat yang menjadi lebih perhatian lagi untuk terus menjaga kedisiplinan masyarakat. Nah, kalau kita lihat memang rata-rata penambahan kasus cukup tinggi, dan ini tentu perlu diambil langkah-langkah oleh pemerintah agar trennya ini bisa dikendalikan. Kalau kita lihat di berbagai daerah, kita lihat Jawa Timur itu memang R0-nya sudah di bawah 1, demikian pula di DKI, tetapi masih ada kenaikan, ada pertambahan. Demikian pula di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. Ini adalah daerah yang dimintakan perhatian oleh Bapak Presiden agar dalam beberapa bulan ke depan diperhatikan, dan kalau bisa angkanya tidak naik lagi karena episentrumnya dari Jawa Timur itu bergeser kembali, dan di Papua juga terjadi kenaikan. Nah, kalau kita lihat dampaknya terhadap anak-anak melalui 3 transmisi, yaitu transmisi krisis kemiskinan, ya tentu ini akibatnya kepada nutrisi dan perlindungan sosial yang rentan. Kemudian dari segi krisis belajar, public goods-nya adalah akses internet dan juga device. Jadi device, network maupun aplikasi atau DNA ini menjadi bagian yang penting yang juga harus dibuat sederhana, availability, tersedia dengan harga terjangkau. Nah, ini tentu membuat juga konsentrasi dari anak-anak bisa terganggu, karena apabila device, network maupun aplikasinya tidak katakanlah tidak continue dengan bandwidth yang besar, ini tentu akan menghambat anak-anak yang sedang bersekolah, dan tentu kita tidak berharap adanya digital divide. Digital divide itu adalah Boleh. Nah, kemudian masih ada sekolah-sekolah yang mempunyai fasilitas terbatas di listrik ataupun bahkan tanpa listrik. Tentunya tanpa listrik itu terjadi tidak memiliki infrastruktur elektrik yang baik. Nah, oleh karena itu angka-angka ini yang harus diperhatikan, bahwa elektrifikasi dan internet itu menjadi sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat, walaupun sekarang sebagian besar itu sudah mempunyai akses, tetapi masih ada 7.000 sekolah yang mempunyai keterbatasan. Nah, kemudian yang kelompok yang rentan tentu yang sangat miskin, kemudian calon menengah, kelas menengah, dan tentunya ini kita melihat bahwa kelompok rentan ini menjadi bagian yang pemerintah melakukan jaringan pengaman sosial agar mereka mempunyai daya beli yang cukup, sehingga tentu ini kita mendorong agar kegiatan bersekolah dari anak-anak mereka tidak terganggu. Kemudian tingkat pengangguran dan kemiskinan dari sejak pandemi kemarin terjadi peningkatan, dan tentunya pemerintah terus melihat bahwa para pekerja formal, calon pekerja migran, kemudian juga kasus perempuan dan laki-laki, kita melihat bahwa 3 juta pekerja kita ini terpapar PHK, di mana 1,7 berdasarkan data formal, sedangkan 1,3
perlu diverifikasi karena sebagian mereka belum di PHK tapi sudah dirumahkan tanpa gaji. Nah, ini yang menjadi perhatian pemerintah, di mana sebagian besar adalah 67% adalah laki-laki. Kemudian terhadap komposisi populasi, ini kita melihat bahwa sebelum COVID dan sesudah COVID terjadi peningkatan daripada kelompok masyarakat, baik itu yang miskin, rentan, maupun yang sebelumnya masuk ke kelas menengah, itu mengalami turun. Nah, ini kemudian kita lihat bahwa pemerintah sudah mengajukan berbagai kegiatan, termasuk penanganan COVID, yang jumlahnya 695,2 triliun, yang terbagi menjadi jaring pengaman kesehatan, 87 triliun, jaring perlindungan sosial 203 triliun, kemudian insentif usaha 120 triliun, terkait dengan UMKM 123,46 triliun, pembiayaan korporasi 53 triliun, dan sektoral KL maupun Pemda 106 triliun. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah, adalah menjaga kehidupan, di waktu yang sama juga menjaga mata pencaharian masyarakat untuk hidup. Jadi kerja adalah untuk menyelamatkan penghidupan masyarakat. Nah, tentu siklusnya itu adalah seperti cermin, di mana pada saat virus itu meningkat, maka kegiatan ekonomi akan yang paling rendah. Oleh karena itu, kedua hal itu harus dijaga secara bersama, dan tentu kita harus mendorong bahwa ini akan terjadi pengereman ataupun gas dan rem yang diatur secara lebih sinergi ataupun lebih terkendali. Nah, dua langkah strategis adalah safeguard our life ataupun juga our livelihood. Nah, ini narasi menekan virus, pencarian obat, kemudian juga untuk menyiapkan kembali bekerja produktif dan aman. Nah, dalam jangka pendek ini karena yang diserang dalam situasi seperti ini adalah capital goods, yang dalam capital goods-nya di sini adalah human resource, human capital, di mana human capital ini penting untuk menyetop mata rantai penyebaran pandemik. Nah, antara lain beberapa perusahaan sudah melakukan kerjasama untuk menemukan vaksin, antara lain Bio Farma, Kalbe Farma, kerjasama juga dengan Coalition of Epidemic Preparedness. Jadi pemerintah mendorong multi-source daripada vaksin. Ada yang bekerja sama dengan Korea, ada yang bekerja sama dengan China, bahkan melalui CEPI itu bisa mengakses kepada beberapa pengembangan, termasuk pengembangan di negara-negara Eropa, dan Indonesia sendiri mengembangkan vaksin merah putih, di mana tentu ini adalah semacam hedging, jadi kita memilih manapun yang lebih cepat bisa menemukan vaksin untuk menyelesaikan masalah pandemik. Dan di samping itu dipersiapkan beberapa BUMN ataupun perusahaan swasta untuk memproduksi vaksin itu sendiri. Ditambah lagi pemerintah juga akan menyiapkan pelayanan publik untuk vaksinasi tersebut. Nah, kemudian tentu ke depan sumber daya manusia ini menjadi penting, karena SDM ini kita melihat bahwa selama masa pandemi ini terjadi akselerasi penggunaan daripada digital, di mana populasi kita adalah pengguna internetnya 180 juta, internet aktifnya 150 juta, dan sebetulnya jaringan 4G kita sudah bisa mencakup sebanyak 97,51%. Dan 32% dari populasi ini adalah generasi Y, itu umur 20 sampai 39. Dan tentunya di antara itu ada juga anak-anak kita yang sedang bersekolah, baik itu di SD, SMP, maupun SMA. Nah, potensi yang ada itu di Indonesia untuk digitalisasi ada 133 miliar US dollar, dan di negara ASEAN ada 153 miliar. Nah, tentu ini menjadi potensi yang bisa dikerjakan oleh anak-anak muda kita. Dan berdasarkan survei di Southeast Asia, itu pemuda yang menghadapi tantangan bekerja dan belajar dalam
jarak jauh ini bukan hanya domain di Indonesia, tetapi 69 responden mengatakan kesulitan untuk bekerja dan belajar dari jarak jauh, dan ada yang 7% yang mengatakan tidak mungkin. Nah, ini salah satu yang tidak mungkin, ini yang di ASEAN juga mengatakan yang akses internetnya terbatas. Nah, kendala yang paling dominan adalah 84% adalah kesulitan bekerja, 79% karena kesulitan internet, kemudian 1 dari 4 pekerja itu mengalami kendala masalah pembiayaan atau pendanaan, di mana 33% mengatakan membutuhkan perbankan, 31% membutuhkan dukungan pemerintah, dan 31% mencoba mengakses pinjaman secara online. Nah, kalau dilihat data-data siapa yang lebih banyak menggunakan digital tools pertama kali di dalam masa pandemik ini, yang terbanyak menggunakan adalah sosial media, yang kedua adalah online education, yang ketiga adalah e-commerce, yang keempat yang seperti kita adalah menggunakan virtual meeting dan video streaming. Jadi ini adalah hasilnya, dan 60% mengatakan peningkatan digital tools ini kita lihat ke depan akan menjadi sesuatu yang sifatnya permanen. Jadi dia tidak akan ditinggalkan pada saat pandemi COVID juga sudah mulai berkurang atau bahkan apabila bisa diminimalisir. Nah, tentu yang dilakukan pemerintah salah satu adalah melakukan pendidikan yang jangka pendek ataupun pengembangan khusus melalui vokasi. Nah, tentu ada beberapa sektor yang didorong, yaitu agribisnis, manufaktur, pariwisata, pekerja migran, tenaga kesehatan, dan ekonomi digital. Karena di tengah pandemi ini, telemedicine menjadi salah satu yang penting, tele-education juga menjadi penting, dan realisasi yang kami lihat, terutama mereka yang berminat untuk melakukan pelatihan melalui kartu prakerja, jumlahnya hampir 11,6 juta, dan ini 91% adalah pendidikannya SMA ke atas. Nah, kemudian jangka panjang, pemerintah sedang melihat dual system. Nah, salah satu dual system adalah terkait dengan pembelajaran sambil juga bekerja, dan pelatihan ini tentu memerlukan instruktur ataupun instruktur dari segi expert industri untuk bisa mengajar dengan pelatihan pedagogi. Dan salah satu pelatihan pedagogi itu menjadi kesempatan untuk melatih training for the trainer. Nah, pemerintah juga mendorong yang untuk di level sekolah menengah mengadakan link and match kerjasama antara vokasi dengan industri. Nah, ini diharapkan bisa memicu terjadinya akselerasi peningkatan kompetensi. Demikian yang saya ingin sharing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arahan dari Pak